Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Selamat datang di program Brahmana, ngobrol bersama Himanata. Di segmen kali ini kita akan membahas Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama narasumber kita. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dia Ulhaq Rahmatullah, selaku pemandu Brahmana yang akan menemani kalian semua untuk membahas MBKM langsung khususnya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Perlu dulu publik ketahui juga bahwa program Brahmana ini salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Untak Surabaya periode 2022 dari Divisi Penelitian dan Pengembangan dan berkolaborasi dengan Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya di sebelah saya sudah hadir narasumber kita yaitu Ibu Anggra ini. Selamat siang Ibu Anggra. Selamat siang. Ya, sebelumnya izinkan saya membacakan profil yaitu Ibu Anggra ini Puspaning Tias SAP MAP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Untak Surabaya. Nama Anggra ini Puspaning Tias SAP MAP, tempat tanggal lahir Malang 6 Oktober 1991, alamat Semolo Waru, nomor 45 Surabaya. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Brawijaya Malang, S2 di Universitas Brawijaya Malang. Beliau pernah mengikuti penelitian artikel ilmiah, salah satunya tanggal 27 Januari 2022 kemarin, dengan judul Analysis of Learning Impact of MBKM Pelunturan Wiradesa Program for Partner and Untak Surabaya. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Anggra ini Puspaning Tias sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir menjadi narasumber di program Brahmana kali ini. Semoga dengan adanya program ini bisa membantu dulur-dulur publik bisa menjalankan program MBKM. Ya, amin. Terima kasih kembali. Apa itu MBKM? Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Melalui kebijakan ini, Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya melakukan magang, praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Ya. Mungkin banyak mahasiswa di luar sana yang belum mengetahui apa saja program yang ada di kampus khususnya di Prodi Administrasi Publik, Bu. Ya, terima kasih Mbak Dia atas pertanyaannya. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Mungkin banyak teman-teman di sini yang belum atau kurang memahami program-program dari MBKM yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dia. Jadi ada 8 BKP MBKM plus 1, yang satu ini adalah bela negara. Jadi ini jarang sekali teman-teman, kalau teman-teman kan ada LKMM ya, ada kegiatan di mata kuliah Pancasila, patriotisme, dan yang termasuk di kewarganegaraan. Nah itu bisa luarannya masuk di BKP yang 1 plus, yaitu bela negara. Nah, jadi kalau di kampus kita itu 9 BKP ini semuanya dilaksanakan. Nah, tapi di program studi administrasi negara ada beberapa yang memang belum terlaksana. Nah, selama ini yang terlaksana itu kita masih mengikuti dikti dan mengikuti inisiasi dari prodi. Jadi ada inisiasi prodi yang bekerja sama dengan mitra begitu. Jadi yang untuk BKP yang sudah terlaksana dari dikti itu ada kampus mengajar, kemudian proyek membangun desa itu dari programnya Pejuang Muda, kemudian ada lagi MSIB magang bersertifikat, kemudian ada juga yang matching fund, KSK, banyak sih Mbak. Iya. Jadi mungkin teman-teman di sini
nanti lebih update lagi ya untuk program-program yang akan kita lakukan di semester depan seperti itu. Iya. Menarik bukan? Terlalu banyak program di administrasi publik di Untak Surabaya. Ya, untuk tema kali ini kan kita akan membahas MBKM. Apa tujuan dari kampus untuk menyelenggarakan pentingnya MBKM bagi mahasiswa? Iya, ya terima kasih. Jadi seperti arahan Mas Menteri ya, Nadiem Makarim, memang tujuan dari MBKM ini mengajak atau mendorong mahasiswa untuk lebih kreatif, lebih aktif di luar kampus. Tidak hanya di dalam kampus saja, dalam proses belajar mengajar di kelas, tetapi praktek langsung di lapangan. Seperti itu. Mungkin bisa untuk pembekalan di dunia kerja mungkin ya. Iya betul, nanti larinya, outcome-nya nanti mempersiapkan diri ketika teman-teman sudah lulus di lapangan itu sudah tidak kaget lagi gitu ya. Apalagi kita di administrasi negara itu cakupannya luas banget. Iya, sangat luas. Nggak hanya apa ya di pemerintahan aja kan, kita di desa juga diperlukan. Ya, kegiatan seperti apa yang dapat diikuti atau dipilih oleh mahasiswa, Bu? Kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa, oke, banyak sih sebenarnya. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan program yang ditawarkan. Nah itu yang pasti ya. Jadi ada program yang ditawarkan dari Dikti maupun dari Prodi. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa ada 3 jenis program yang memang ditawarkan dari program MBKM. Ada inisiasi Prodi, program studi. Jadi program studi melakukan kerjasama dengan mitra, kemudian ada dari mitra itu sendiri, kemudian ada yang dari Dikti. Jadi ada 3 jenis program yang memang ditawarkan oleh masing-masing instansi begitu ya. Ya, untuk memilih dari 8 bentuk kegiatan pembelajaran ini, bentuk kegiatan pembelajaran kampus Merdeka harus sesuai dengan bidang atau jurusannya. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kadang-kadang teman-teman memilih kampus mengajar gitu ya. Ternyata di program studi kita itu tidak ada capaian pembelajaran untuk mengajar, ya kan? Kalau di PGSD atau di kampus yang memang ada pendidikannya itu cocok. Nah kalau kita agak kurang cocok, begitu kan. Nah kalau di Prodi Administrasi Negara sendiri, program yang dipilih oleh mahasiswa itu harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Meskipun kampus mengajar itu bisa dipilih, tapi nanti untuk konversinya itu dilihat apakah kegiatan di lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran di masing-masing mata kuliah, seperti itu. Kalau yang lebih dekat mungkin di KKN ya. Nah itu KKN. Di KKN tuh pasti karena ada BKP yang memang capaian pembelajarannya adalah mencerdaskan anak bangsa gitu ya, kampus mengajar tadi atau mengajar di sekolah seperti itu. Apakah mahasiswa itu harus wajib untuk mengikuti mengambil kegiatan yang ada di MBKM tentunya? Ya, kalau program MBKM itu sesuai dengan kebijakan yang ada di pusat maupun yang ada di universitas, itu merupakan kegiatan pilihan teman-teman. Jadi tidak mewajibkan teman-teman ikut terlibat di program MBKM. Tapi, ini ada tapinya ya, tapi kita mendorong untuk teman-teman ikut di program MBKM karena dampaknya kemudian manfaatnya itu sangat besar sekali. Buat prodi, buat mahasiswa itu sendiri, baik dengan mitra itu sendiri, seperti itu. Berarti untuk teman-teman dianjurkan untuk mengikuti program MBKM untuk pembekalan kalian saat di dunia kerja. Jadi kalian itu biar tidak kaget di dunia kerja, seperti itu kan ya Bu ya? Betul. Apakah selama kita mengikuti kegiatan Kampus Merdeka ini masih dapat mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus Bu? Kalau di Prodi Administrasi Negara sendiri, ini kan kebijakan Prodi ya, terkait dengan konversi. Kalau di Prodi Administrasi Negara sendiri, selain nanti teman-teman terjun ke lapangan mengikuti MBKM, kalau di dalam Prodi untuk di kelas, itu saya mewajibkan untuk ikut dalam mempelajari materi-materi yang sudah di-share oleh Bapak Ibu dosen. Tetapi untuk penugasan, UTS dan UAS itu kita free-kan. Ya, jadi tetap teman-teman harus belajar sendiri ya, jangan sampai tertinggal dengan teman-teman yang lain. Misalnya nih, di luar sana teman-teman ikut kampus mengajar, kemudian ada mata kuliah kebijakan publik.
Nah ternyata di lapangannya Iya. nggak ada nih Iya. materi kebijakan publik gitu kan. Nah teman-teman harus ikut mempelajari sendiri. Iya. Tetapi untuk UTS, tugas dan UAS kita free-kan seperti Lebih itu. tepatnya mungkin mencari informasi mungkin ya Bu, ya, Betul. mencari informasi sendiri dari mata kuliahnya. Mata gitu, kuliahnya, iya. Ya. Ya. Bagaimana usaha dari prodi untuk mahasiswa khususnya jurusan administrasi publik agar tertarik mengikuti kegiatan atau program yang diadakan oleh kampus, Bu? Iya. Kalau dari prodi sendiri kita sudah ada sosialisasi ya tentunya di awal program itu keluar atau program itu disosialisasikan oleh Dikti, kemudian dari mitra, dari kampus sendiri itu kita sudah sosialisasikan, baik itu melalui WA Group angkatan, kemudian dari media sosial di Instagram atau melalui Japri. Biasanya ada teman-teman yang memang aktif gitu ya, saya minta tolong untuk di-sharekan ke teman-teman yang lain untuk menyebarkan informasi seperti itu Mbak. Dari mungkin usaha dari prodi ini melalui media sosial ya Bu ya? Media mungkin, sosial. Ya. Ya mungkin Ibu bisa memberikan saran-saran terhadap mahasiswa yang akan pesimis akan masa depannya Bu. Waduh, ini menakutkan ya kalau bilang pesimis ya. Sebenarnya sih jangan pesimis dulu teman-teman. Melalui program-program yang ada di kampus, terutama di program studi administrasi publik Untak Surabaya, itu saya rasa banyak sekali ya. Baik itu di dalam kampus, di luar kampus, ya kan ada ekstra kampus juga gitu kan, organisasi kampus. Nah itu manfaatkan sebaik mungkin. Karena apa? Karena nanti di dunia kerja itu pasti lebih kalau tadi bilangnya pesimis, jangan sampai pesimis. Di dunia kerja itu tantangannya lebih banyak, lebih berat gitu ya daripada teman-teman masih duduk di bangku perkuliahan. Meskipun di sini mungkin ada yang sudah bekerja gitu ya, tapi nanti di kemudian hari saya harapkan bisa lebih tinggi ya jenjang karirnya daripada sekarang seperti itu. Pokoknya jangan pesimis, tetap optimis ya, apapun yang terjadi, kegiatan apapun yang kalian ikuti, lakukan yang terbaik. Ya. Seperti itu. Mungkin lakukan kegiatan apapun dengan sepenuhnya. Kita nggak akan tahu kedepannya kita seperti apa, dan mungkin dari kegiatan ini kita bisa ambil dari pengalamannya ya Bu ya mungkin. Ya, betul. Ya. Sekarang ada sesi tanya jawab dari itu Bu, dari Q&A dari Instagram. Di sini sudah berbagai, ada 3 pertanyaan, yaitu dari Kak Vanessa _ tanyakan perihal konversi biar dulur-dulur publik tahu kalau ikut kegiatan itu bisa dapat konversi Bu. Ya, terkait dengan konversi nih, tadi nyambung di proses konversi ya teman-teman ya. Pasti kalau teman-teman nanti menanyakan bagaimana sih alurnya, nah itu ada alurnya. Nah sebelum kita membahas ke konversi, teman-teman harus tahu dulu apa sih program yang akan diikuti. Jangan-jangan kita mendaftar programnya, kegiatannya kita nggak tahu gitu kan. Nanti ketika dikonversi ternyata tidak cocok dengan capaian pembelajarannya administrasi publik seperti itu. Jadi di awal teman-teman harus berdiskusi dengan dosen wali, dengan PIC MBKM, di sini ada Budida Rahmadanik dan Kaprodi tentunya. Nah nanti setelah itu, setelah berjalan, nah berapa nih SKS minimal yang akan dikonversi? SKS minimalnya adalah 10 SKS. Itu kebijakan kampus, kebijakan universitas. Maksimalnya satu semester itu ada 20 SKS. Nah itu kebijakan dari Dikti ya, 20 SKS. Jadi minimal SKS 10, maksimal 20 per program per semester. Ya, sudah terjawab bukan Kak Vanessa yang sudah bertanya-tanya. Pertanyaan kedua dari @Fawaid. Apakah ada cara-cara khusus untuk menjadi administrator, Bu? Ya, ini jangka panjang ya ini. Saya rasa administrator itu salah satu capaian pembelajaran, memang capaian lulusan kita ya. Kita harus menjadi administrator tentunya karena kita belajar administrasi publik ya kan teman-teman. Nah, administrator itu apa sih? Perlu diketahui, mungkin teman-teman di sini masih awam apa itu profesi administrator ya. Ya kan? Administrator itu kalau bahasa sederhananya
Ini gak usah rumit-rumit ya, ini bukan di kelas ya. Iya. Kalau bahasa sederhananya, teman-teman dapat mengelola tentang administrasi perkantoran seperti itu. Jadi dari tata kelolanya, kemudian manajemen, organisasi, dan lain-lain yang terkait dengan administrasi seperti itu. Ya. Sekarang pertanyaan terakhir nih Bu, dari Kak Leo _Ibrahim _Pratama. Benefit yang ikut magang di Spendukcapil, apakah cuman sertifikat aja nih Bu? Iya. Jadi teman-teman tidak hanya di Spendukcapil aja ya. Mungkin kalau benefit itu saya rasa dari semua program MBKM itu punya benefit ya. Tidak hanya sertifikat aja, tetapi pengalaman itu yang paling penting. Kemudian jaringan. Nah sekarang yang lagi selain ilmu, selain soft skill, hard skill, kita harus punya jaringan, ya kan? Nah teman-teman nanti kalau sudah terjun ke lapangan pasti kenal dengan orang kantor lah minimal. Kalau di Spendukcapil mungkin dengan orang di Spendukcapil, dengan orang kelurahan, ya kan, dengan masyarakat sekitar. Nah siapa tahu nanti teman-teman kalau sudah selesai magang, selain dapat sertifikat, kemudian ada konversi, ya kan, pengalaman, kemudian kenalan gitu ya. Nah siapa tahu teman-teman kalau kinerjanya bagus itu bisa ditarik menjadi pegawainya, misalnya seperti itu ya, meskipun belum ASN, belum PNS, siapa tahu ditarik untuk menjadi pegawai non PNS yang tidak tetap. Nah kan ya lumayan ya. Ya mungkin seperti itu sih Mbak. Iya. Ya, mungkin kesimpulan dari semuanya ini, dari MBKM ini, kalian jangan pernah ragu-ragu untuk mengikuti program MBKM ini ya Bu ya. Tentunya untuk kalian, mengajak kalian untuk ke dunia lapangan kerja, untuk mengambil pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang berpengalaman nih mungkin ya Bu ya. Ya, sudah tidak terasa nih Bu, sudah di akhir penghujung acara. Ya, terima kasih untuk Ibu Anggra ini sudah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir menjadi narasumber kita. Mohon maaf Ibu kalau masih ada kurang-kurangnya, masih ada salah-salahnya. Mohon maaf Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang menjadi narasumber di acara Brahmana ini. Semoga sukses selalu. Himanata maju terus. Amin. Tetap optimis ya. Ya. Semoga dengan adanya program ini, semoga dulur-dulur publik bisa terbantu dengan adanya program Brahmana kali ini. Sekian dari program Brahmana kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.